Pengkhianat cinta dinilai Dena Devanka menjadi tajuk utama hancurnya bahtera cinta dan pernikahan dirinya dengan Jonathan Frizzy alias Ijong. Sejalan dengan pernyataan Dena, sejak awal kabar perceraian Dena dan Ijong, ramai diberitakan penyebabnya adalah adanya pelakor alias perebut laki orang. Netizen hingga berita-berita menyebut pelakor tersebut diduga adalah sosok artis Ririn Dwi Ariyanti. Mengklaim dirinya sebagai korban pelakor. Secara mengejutkan, Dena Devanka kemarin mengaku bergabung dengan komunitas anti pelakor. Ia menilai hadirnya komunitas tersebut positif karena bisa memberikan pendampingan secara psikologis kepada perempuan seperti dirinya yang menjadi korban aksi pelakor oleh psikolog-psikolog berpengalaman. Meski mengaku kebahagiaan dirinya dan anak-anaknya telah direnggut oleh pelakor, namun Dena mendoakan agar pelakor yang menghancurkan rumah tangganya bisa segera menikah dan hidup bahagia. Alasannya agar Dena Devanka tidak lagi menjadi korban serangan dari pihak yang dinilainya selalu menyalahkan dirinya. Benarkah yang dimaksud Dena Devanka adalah dari Ijong dan keluarganya? Di tengah tudingan Dena adanya pengkhianat cinta dalam pernikahannya, heboh pula pernyataan paman Ijong Beni Simajuntak bahwa Dena Devanka tidak bisa move on dari Ijong karena sudah terlanjur cinta mati dengan Ijong. Lantas seperti apa Dena Devanka menanggapi pernyataan tersebut? Benarkah Dena justru merasa dirinya sudah lama move on? Di sisi lain, fenomena pelakor di Indonesia kabarnya sudah marak dan bahkan siaga pelakor. Lantas, apa penyebab yang membuat fenomena tersebut terjadi? Apa pula yang membuat psikolog menyebut pelakor itu IQ-nya jongkok? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, langkah Dena Devanka kini yang memilih bergabung dengan komunitas anti pelakor alias perebut laki orang. Dena mengaku sangat tertarik dengan komunitas yang baru dibentuk tersebut karena bisa membantu kaum perempuan yang rumah tangganya hancur berkeping-keping akibat korban aksi pelakor dengan menjalani terapi bersama psikolog yang kompeten. Dena yang mengaku merasakan efek buruk dari kehancuran rumah tangganya akibat adanya pelakor, mengaku merasakan manfaat positif dari komunitas anti pelakor yang kini ia ikut bergabung. Selain disebabkan pelakor, Dena juga mengungkap bahwa ada orang yang telah melakukan pengkhianatan cinta dalam bahtera rumah tangganya. Pernyataan Dena tersebut diduga ditujukan kepada Jonathan Frizzy alias Ijong yang sejak awal proses perceraian ramai diberitakan diduga berselingkuh dengan sesama artis yang kabarnya adalah Ririn Dwi Ariyanti. Sebenarnya aku tertarik banget gitu loh kalau ada komunitas seperti ini pada saat tahun lalu ya Mbak gitu loh, mungkin aku akan join karena aku juga pada saat itu bingung mau sharing kemana, ya pasti kita sharing ke ibu dan juga sahabat. Nah kalau ini kan mungkin akhirnya lebih bagus gitu loh, jadi kita bisa komunikasi secara misalnya ada terapi dari psikolog atau segala macem gitu, jadi terarah lah gitu loh. Dan menurut aku ini hal yang positif untuk dilakukan gitu loh, dan semoga ya supaya tidak adanya ya pelakor-pelakor lah di Indonesia. Teman-teman tahu rumah tangga saya juga bisa dibilang runyam, berantakan, dan akhirnya sampai harus bercerai. Terus karena ya mungkin saya udah nggak bisa nutupin lagi ya gitu loh, bukan karena ini itu ya karena adanya pihak ketiga. Kecewa ya, marah sih udah biasa gitu. Jadi
apa yang dituduhkan itu sebenarnya kadang-kadang nggak sesuai. Jadi dibumbu-bumbuin dan ada banyak hal yang sebenarnya fake lah gitu, bohong. Dena Devanka mengungkap bahwa kebahagiaan dirinya dan ketiga buah hatinya telah direnggut oleh pelakor. Tapi alih-alih dirasuki dendam, Dena Devanka malah mendoakan agar pelakor bisa segera menikah dengan Arjuna hatinya dan bisa hidup bahagia kelak sebagai pasangan yang serasi dan harmonis. Karena kan katanya orang yang baik akan dipertemukan dengan orang yang baik gitu ya Mbak. Ya, gitu loh. Kalau orang yang berkhianat cocok dengan orang yang berkhianat, cocoklah mereka. Ya semoga apa yang sudah diperjuangkan selama ini dengan mengambil kebahagiaan anak-anak saya itu worth it gitu loh. Gitu. Jadi jangan sampai sudah diperjuangkan sampai hancur. Terus akhirnya mereka nggak jadi juga gitu. Janganlah, harus saya doain biar jadi gitu loh. Jadi biar saya juga tenang hidupnya, nggak dirongrong terus, nggak direcetin lagi gitu loh. 3 kata apa ya? Ya semoga bahagia tuh aja. Mbak Dena, Baru 2 ya, semoga kamu bahagia. Oke. Tak hanya kehilangan kebahagiaan, hancurnya cinta yang disatukan dalam pernikahan dan juga keutuhan rumah tangga telah membuat kehidupannya pun menjadi hancur. Pasalnya, efek dari prahara perceraiannya dengan Ijong, kini dirinya sering mendapat serangan secara psikologis dari kubu Ijong melalui pernyataan baik langsung, berita, maupun melalui status yang dibuat Ijong dan dinilai Dena telah membuat dirinya terpojok dan selalu berada di pihak yang salah. Meski merasa kecewa, namun Dena meminta pihak Ijong agar tidak menyeret anak-anak terlalu dini ke dalam pusaran hubungannya dengan perempuan yang disebut Dena diduga sebagai pelakor. Seburuk apa? Ya pasti buruk ya, karena sekarang aku sih sekarang lebih ke dampak psikologisnya ke anak-anak gitu loh. Jadi sekarang ini anak-anakku udah mulai diajak ke rumahnya nih, walaupun hanya di garasi. Pastinya efeknya pembunuhan karakter dan akhirnya menjadi image saya tuh jadi jelek lah gitu loh ya. Nah, kan sebenarnya membangun image atau pencitraan diri itu sebenarnya kan nggak mudah gitu loh. Tapi ya sudahlah, saya cuma bisa berserah aja sama Tuhan. Yang penting anak-anak dan keluarga terdekat tahu gitu kan saya yang sebenarnya seperti apa. Dan sekarang kan saya udah jalanin happy-happy aja sama anak-anak. Toh sekarang bahkan pengadilan agama pun dari hakim pun memutuskan anak-anak berada di dalam pengasuhan saya gitu aja sih. Saya dan pihak keluarga saya itu saya di sini berdiri sendiri gitu loh. Tidak ada dalam pihak keluarga saya tuh yang ikut membantu bersuara ya di media gitu. Tapi kita berusaha untuk dari pihak sana untuk menyerang saya. Dan menyerangnya tuh bukan hanya satu orang ya, mungkin teman-teman tahu kan, beberapa orang nih gitu. Jadi dan disitulah menurut saya tuh saya harus counter back nih gitu. Kalau enggak, orang, media dan juga publik akan beropini kalau oh ya berarti Dena tuh benar begini kalau saya nggak ngomong, kalau saya tidak mengeluarkan bukti juga gitu loh. Jadi sebenarnya bukti-bukti yang saya keluarkan itu hanya sebagiannya Mbak gitu loh, karena itu bukti yang saya berikan ke pengadilan. Sebenarnya itu saya nggak mau share. Sebenarnya banyak bukti yang lainnya mungkin akan lebih mencengangkan gitu ya. Tapi ya sudah, itu biarlah gitu loh. Pastinya lah ya gitu loh. Apalagi dengan pemberitaan di luar sana, aku juga mungkin nggak sih aku dapat jodoh lagi gitu. Apalagi dengan pemberitaan aku begini gitu kan. Tapi ya Allah, lillahi ta'ala aja lah. Semoga memang ada jalan yang terbaik aja. Nangis enggak lah, justru karena kan kecewa pasti iya. Kalau nangis udah enggak lagi lah, sekarang udah enggak nangis. Justru itu dia, saya disadarkan oleh Tuhan, ditunjukkan dia sebenarnya seperti apa. Jangan ngerusak image keluarga Happy Family itu dengan adanya orang lain yang akhirnya anak saya tuh harus siapa nih gitu loh, bingung gitu loh. Sosok
mama ya hanya mama Dena gitu loh, bukan mama yang lain. Nah jangan dulu gitu loh, menurut saya belum saatnya untuk harus diperkenalkan ya atau didekatkan. Triple Z juga masih kecil ya. Iya, Triple Z masih kecil dan masih belum sewajarnya lah. Aku bawa anak-anak bisa bebas kemanapun dan dimanapun gitu. Toh juga kan aku bawa anak-anak nggak akan ke tempat-tempat yang jelek, apalagi mencelakakan anak gitu. Jadi misalnya, contohnya lucu aja, misalnya aku bawa ke mall, pasti apalagi di bidangnya aku kan, aku entertain gitu kan, pasti ketemu banyak teman juga, teman artis, siapapun itu gitu, bisa fans juga gitu. Nah aku kemarin ketemu teman pemain juga, pemain sinetron juga gitu, bilang ngasih A gitu. Ketemu, hai apa kabarnya, Abang Zack, semuanya lucu banget gitu. Nah itu dibilang pacar, dibilang atau teman dekat gitu. Ya bisa diartikan sendirilah segimana negatifnya gitu. Heboh, Dena Devanka bergabung dalam komunitas anti pelakor. Lantas, apa pula yang membuat Paman Ijong menilai Dena tidak bisa move on? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Geger, Dena Devanka bergabung dengan komunitas anti pelakor karena merasa adanya pengkhianat cinta dalam rumah tangganya. Tak kalah geger pula pernyataan Paman Ijong yaitu Benny Simajuntak yang menuding Dena Devanka tidak bisa move on dari Ijong. Benny menuding Dena tidak bisa move on karena ibu 3 anak ini sudah terlanjur cinta mati kepada Ijong. Tudingan tersebut bergulir di tengah prahara perceraian Ijong dan Dena yang kini masih bergulir di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Dena itu nggak bisa move on aja kali, artinya ya kenapa mesti dia cemburuin kalau dia mau pergi hangout rame-rame. Kenapa Om alasannya Dena nggak bisa move on menurut Om? Ya cinta mati. Menanggapi tudingan belum move on dari Benny Simajuntak, Dena Devanka sempat tertawa ngakak. Diakui Dena, meski awalnya ia sulit menerima kondisi rumah tangganya hancur karena adanya pengkhianat cinta dalam pernikahannya, juga diduga hadirnya pelakor yang santer disebut-sebut oleh netizen sebagai Ririn Dwi Ariyanti. Dena mengaku sudah ikhlas menerima kehancuran istana cintanya dengan Ijong. Dan Dena bersyukur bahwa kondisi dirinya dan ketiga buah hatinya pasca tragedi serangan pelakor atas bahtera pernikahannya yang berhasil hancur lebur, kini sudah bisa menata hati dan diri lagi. Ia pun meminta doa agar proses kasasi di tingkat Mahkamah Agung berjalan cepat dan bisa memberikan kado manis untuk ulang tahunnya kali ini. Nggak mau jawab itu. Aku bilang kan kalau sekarang move on-nya lebih ke sama anak-anak dulu aja lah, karena aku lagi masih healing mas gitu loh. Akte cerai aja aku belum dapet, jadi sekarang doanya teman-teman, sekarang proses kasasiku sekarang udah ditinjau oleh pihak Mahkamah Agung. Jadi semoga di bulan ini tuh bulan ulang tahun aku gitu ya. Iya hari Jumat ulang tahun aku mbak ya. Jadi semoga ada berita baik gitu kan. Jadi semoga setelah kasasi ini tidak ada lanjutan lagi di proses pengadilan. Jadi kita bisa sama-sama bisa megang akte cerai gitu. Stop lah dengan bahasa saya belum move on, terobsesi, ngefans sama dia, udahlah stop kayak gitu. Maksud saya kita itu pacaran lama gitu loh, pacaran lama dan kalau dia bilang tanpa restu enggak lah, bukan seperti itu gitu loh. Dan anak-anak kita terlahir dari cinta kasih, benar kan gitu loh. Jadi kalau mau move on menurut saya dengan saya bisa ikhlas menerima kondisi ini yang memang pasti nggak gampang dong gitu loh, dari keluarga yang menurut saya happy ya tiba-tiba akhirnya harus rusak lah, tapi saya udah bisa move on untuk ya sekarang ternyata saya baik-baik aja sama anak-anak
sebenarnya itu bukti-bukti untuk di pengadilan ya, gitu loh. Banyak sekali sebenarnya bukti-bukti saya gitu loh. Nah, akhirnya mesti keluar juga. Memang pada malu banget, Mbak, gitu loh. Tapi mau bagaimana? Karena di sini mungkin teman-teman media tahu saya diserang. Diserang mungkin gak cuma satu orang ya, gitu loh. Dan itu terjadi dari tahun berapa nih, gitu loh. Ini udah setahun lebih gitu. Dan saya di sini selalu bilang ke dia, kalau dia kan bilang dia bilang ke mamaku mau damai, mau segala macem. Kalau mau damai ya ngapain kasasi, gitu loh. Kan dengan kasasi kan sama aja dia terus-terus nggak ada habisnya lah sama saya. Mengejutkan pernyataan Paman Ijong, Benny Simajuntak, yang menuding Dena Devanka tidak bisa move on. Lantas benarkah Indonesia belakangan ini sudah masuk dalam kondisi darurat pelakor? Benarkah pelakor biasanya memiliki IQ jongkok? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Heboh, Benny Simajuntak, Paman Ijong meminta Dena Devanka untuk move on di tengah proses kasasi ke Mahkamah Agung atas perceraian Dena dan Ijong. Psikolog Tika Bisono mengungkap fenomena pelakor di Indonesia yang kian meresahkan karena semakin marak. Kian maraknya pelakor berakibat banyak pula rumah tangga yang hancur lebur hingga berefek sangat dramatis baik terhadap psikologi pasangan, di mana bisa mematikan karakter pasangan, juga menghadirkan masalah serius terhadap anak-anak sebagai buah cinta pernikahan mereka. Sebenarnya saya merasa seperti kilas balik ya, saya melihat bahwa wow, apalagi Dena anaknya ada 3 ya, saya alhamdulillah seorang dan masih ya saya ingin sekali belajar banyak dari Dena karena wah perjuangannya hebat sekali, makanya saya juga salut nih. Pernah ada di titik terendah? Ya titik terendah itu pada saat kita merasa sudah, karena gini loh, bila seseorang bercerai atau memutuskan untuk sendiri berkeluarga, itu kita perempuan itu merasa sangat kecil sekali, merasa diri kita kayak tidak bisa bangkit lagi, apalagi bila pasangan atau mantan pasangan kita melihat diri kita atau menjudge ya, kalimat ya, menjudge diri kita sehingga mengecilkan karakter kita. Ini bapak-bapak ada waktu-waktunya yang memang bapak pengen ngehe aja, ya, nggak ada niat juga udah bercerai, nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi masalah adalah perempuan itu bisa nggak terima diperlakukan tidak senonoh. Dia kan pasti rasanya saya diperlakukan tidak senonoh dong. Karuan pelacur dalam PSK, bayar konten dan bayar putus. Besok gua nggak kenal lagi sama lo ya. Buat saya itu jauh lebih bagus daripada platonik. Platonik itu masih ada ya janjian. Kapan lagi? Gua ada waktu nih Jumat. Nah, itu platonik itu kayak gitu. Nah itu lebih membahayakan. Jadi secara psikologis Mas Ari dua-duanya memang yang tadi kata Dena ya, bukan yang memang aman, tentram, damai, bahagia sejak masa kecil, enggak gitu. Menganalisa masalah maraknya pelakor di Indonesia, Tika Bisono selaku psikolog menemukan masalah yang menjadi pemicu pada perempuan pelakor, yaitu adanya masalah psikologis dalam setiap fase pertumbuhan si pelakor, baik pada fase anak-anak, remaja, ABG, maupun pada tahap awal fase dewasanya. Artinya, adanya pelakor dipicu oleh adanya masalah dalam keluarga yang membentuk mental anak di kemudian hari menjadi pelakor. Tentu saja, ini menjadi salah satu penyebab di samping beberapa penyebab lain, yaitu pergaulan dan juga masalah ekonomi. Lebih dari itu, Tika Bisono menganalisa bahwa pelakor biasanya memiliki tingkat IQ jongkok alias rendah.
Masalah IQ itu jadi penting karena peselingkuh biasanya IQ-nya tinggi karena dia harus menerapin sebuah strategi supaya nggak ketahuan. It can be a good strategy, but it can be a bad strategy. Nah, buat yang cepat ketahuan, itu juga IQ tinggi tapi nggak pinter, atau IQ yang menjongkok. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.